Nafisa Husna, biasa dipanggil Nafisah, dari kelas 1152, nomor absen 24. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah menarik hewan-hewan di sebuah peternakan. Udah mulai bisa nebak belum judulnya apa? Jadi judulnya adalah Animal Farm by George Orwell. Meskipun judulnya animal, hewan, dan keseluruhan tokohnya merupakan binatang, tapi novel ini bukan merupakan novel fabel pada umumnya, melainkan novel alegori politik yang ditulis pada masa Perang Dunia Kedua sebagai satire atas totalitarisme Uni Soviet. Jadi penulisnya, George Orwell, mengkritik Joseph Stalin atas kediktatorannya, di mana penyalahgunaan kekuasaan dan propaganda dalam memimpin Union of Soviet Socialist Republics. Terus hubungannya sama peternakan hewan politik apa? Tonton terus ya videonya. Sebelum lanjut ceritanya, saya mau kasih tahu dulu kalau novel yang saya baca ini merupakan terjemahan dari Profesor Bakti Sumanto. Karena setahu saya, novel ini ada beberapa versi terjemahan lainnya yang mungkin isinya sedikit berbeda. Ini yang covernya warna kuning. Latar belakang novel ini terjadi di sebuah peternakan di Inggris bernama Peternakan Manor. Untuk waktunya di sini tidak diceritakan secara implisit kapannya, tapi seperti yang sudah saya bilang di awal video bahwa novel ini ditulis pada masa Perang Dunia Kedua sebagai alegori terhadap revolusi Rusia. Terus apa yang terjadi sama binatang-binatang di peternakan ini? Kisah ini berawal dari sekelompok hewan yang ada pada peternakan Manor yang dikelola buruk oleh Pak Jones. Pada suatu malam, seekor babi yang dihormati di peternakan itu, atau yang akrab dipanggil si tua mayor, mengalami mimpi aneh, dan ia segera mengadakan rapat bersama binatang lainnya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan. Itulah salah satu kalimat yang dilontarkan oleh si tua mayor dalam pidatonya. Ia mengungkapkan berbagai kekecewaan, kekesalannya terhadap tirani manusia yang menyengsarakan para binatang di peternakan itu. Ia juga menyerukan pemberontakan terhadap tirani manusia, walaupun ia tidak tahu kapan pemberontakan itu akan terjadi, namun ia yakin bahwa cepat atau lambat keadilan akan datang kepada para binatang. Ia juga mengajarkan para binatang lagu revolusioner yang berjudul Binatang Inggris. 3 malam kemudian, si tua mayor dinyatakan meninggal dalam tidurnya. Hal ini mengharuskan para babi yang dikenal sebagai hewan yang paling cerdas mengambil alih si tua mayor. Para babi itu adalah Snowball, Napoleon, dan Squealer. Mereka mengelaborasikan ajaran si tua mayor ke dalam suatu tatanan hidup yang baru bernama binatangisme. Ternyata pemberontakan terjadi lebih awal dan lebih mudah daripada yang dibayangkan oleh para binatang. Pak Jones, karyawan-karyawannya, bahkan istrinya berhasil dikeluarkan secara paksa oleh para binatang, dan ini menyatakan bahwa pemberontakan terjadi secara sukses, dan nama peternakan itu diganti menjadi Peternakan Binatang. Setelah mempelajari prinsip binatangisme, para babi berhasil memperpendek prinsip tersebut menjadi 7 perintah yang wajib dipatuhi oleh seluruh binatang yang ada di peternakan itu. 7 perintah itu adalah: apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh, apapun yang berjalan dengan 4 kaki dan bersayap adalah teman, tak seekor binatang pun boleh mengenakan pakaian, boleh tidur di ranjang, boleh minum alkohol, boleh membunuh binatang lain, dan yang terakhir, semua binatang setara. Para binatang bekerja dengan keras setiap harinya, dengan arahan dan instruksi yang diberikan oleh para babi. Walaupun begitu, mereka tidak mengeluh pada keadaan karena mereka percaya bahwa peternakan itu merupakan milik mereka, dihasilkan mereka, dan untuk mereka sendiri. Walaupun ada beberapa permasalahan, para babi meyakinkan para binatang dengan melontarkan kalimat, "Sungguh tak seekor pun dari kalian yang menghendaki Jonas kembali, kan?" Dan itu merupakan satu hal yang benar-benar diyakini para binatang itu, bahwa mereka tidak ingin Jonas kembali. Peternakan binatang dipimpin oleh Snowball dan Napoleon, namun kedua babi ini memiliki pemikiran yang berbeda. Oleh karena itu, perdebatan hebat selalu terjadi di antara mereka. Namun Snowball lah yang selalu memenangkan perdebatan tersebut. Napoleon dan anak buahnya serakah tidak setuju.
dengan kepemimpinan Snowball dan mereka memikirkan berbagai cara untuk menyingkirkan Snowball. Pada akhirnya, kepemimpinan Snowball berhasil dijatuhkan dengan kekerasan dan menyebar isu-isu bahwa Snowball merupakan mata-mata Pak Jones. Snowball yang kehilangan kepercayaan para binatang akhirnya pergi meninggalkan peternakan dan tidak pernah terlihat lagi. Karena ini, kepemimpinan Snowball pun berakhir dan berpindah kepada Napoleon. Pada awalnya, kepemimpinan Napoleon berjalan dengan tentram. Para binatang merasa dirinya senang, makmur, dan aman dari ancaman manusia. Namun lama-kelamaan ketentraman dan rasa aman itu hilang. Kepemimpinan Napoleon mulai berubah, tidak ada lagi keadilan dan kebenaran. Napoleon bahkan bekerja sama dengan manusia dan hidup selayaknya manusia. Tentu ini melanggar 7 perintah dalam binatangisme. Sikapnya yang apatis dan merubah perintah dalam binatangisme seenaknya berdampak sangat buruk bagi para binatang dalam peternakan. Binatang yang tidak mendapati haknya mencoba untuk memberontak, namun karena Napoleon memiliki anak buah yang kuat dan kejam, mereka yang memberontak berhasil terbunuh. Karena ini, para binatang tidak bisa berbuat apa-apa dan harus tunduk di bawah tirani Napoleon. Nah, bagian novel yang menurut saya menarik adalah kebersamaan antara 4 hewan, Muriel, Benjamin, Clover, dan Boxer. Kenapa saya bilang mereka ini menarik gitu? Karena keempat hewan ini yang paling enggak neko-neko. Meskipun Boxer itu agak ngeselin, soalnya dia bilang bahwa apapun yang dikatakan Napoleon itu baik kok, itu kayak gitu, agak ngeselin. Tapi banyak sisi Boxer yang saya juga suka. Terus ketika Boxer itu kuku kakinya terbelah, si Clover ini membantu merawat. Terus dia sama Benjamin juga bilang ke Boxer kalau udahlah Boxer nggak usah kerja keras-keras. Tapi Boxer ini kan keras kepala, jadi dia tetap kerja dan akhirnya dia jatuh gak berdaya. Clover pun teriak-teriak manggil bantuan, dia manggil Squealer dan keesokannya Squealer bilang kalau Boxer bakal dibawa ke dokter hewan di kota. Setibanya mobil pengangkut Boxer itu datang, tiba-tiba Benjamin teriak. Karena Benjamin bisa baca, itu tuh mobil pengangkutnya bukan dokter hewan, melainkan penyembelih kuda. Dan akhirnya 3 hari kemudian Boxer dinyatakan meninggal. Lalu Muriel ini dia suka membantu Clover untuk membaca perintah binatangisme. Karena si Clover ini curiga kepada babi-babi yang mengubah perintah. Dan kalau kalian baca buku ini yang terbit sama kayak Indonesia Merdeka, which is 80 tahun lalu, kalian bakal sadar banyak cerita atau kejadian yang masih relate sampai sekarang ini. Kayak banyak buzzer berusaha buat benerin citra buruk pemimpin, mengubah aturan untuk kepentingan penguasa, dan juga memakai aparat hukum untuk menekan mereka yang dianggap mengganggu kekuasaan. Nah, untuk rating buku ini saya akan nilai di 4/5. Karena kenapa nggak 5/5 aja gitu? Karena menurut saya endingnya kurang memuaskan. Mungkin yang udah baca buku ini tahu kenapa saya bilang endingnya nggak memuaskan. Tapi overall untuk alurnya sangat mantap, apalagi kalau lagi ngikutin politik di zaman sekarang. Pasti kalian penasaran kan apa aja perubahan gila yang dilakuin Napoleon. Jadi baca bukunya guys. Sampai sini dulu ya, dadah.